Halo anak-anak, di sini kita akan mulai membahas soal ulangan yang kemarin. Di sini tidak semua soal akan dibahas secara mendetail, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Untuk nomor 1 ini jawabannya adalah C, itu 1, 2, dan 6. Garam dapur adalah NaCl, air aki adalah H2SO4, dan aqua destilat ini adalah H2O. Lalu untuk nomor 2, sifat khas yang dimiliki oleh atom karbon, kecuali adalah D, di mana atom karbon ini tidak membentuk ikatan ion, melainkan ikatan kovalen. Lalu untuk nomor 3, jika terjadi kebocoran pada gas LPG di rumah, kita tidak diperbolehkan untuk menyalakan api di sekitar tempat terjadinya bocoran gas. Hal tersebut menyatakan salah satu ciri dari senyawa organik yaitu mudah terbakar. Tidak perlu dijelaskan lagi ya kenapa. Hari ini membahas tentang menyalakan api dan kebocoran gas. Ini tidak mungkin tentang berasal dari makhluk hidup, berikatan kovalen, tidak larut dalam air, ataupun memiliki rantai yang panjang. Nomor 4, senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Contoh yang menjelaskan pernyataan berikut adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Jawabannya adalah B, di mana bensin merupakan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui. Lalu untuk nomor 5, jawabannya adalah A, di mana atom karbon quaternar adalah atom karbon yang berikatan langsung dengan 4 atom karbon lainnya. Jadi misalnya di sini, C ini mengikat dengan 1, 2, 3, dan 4. Lanjut untuk nomor 6, gugus OH yang berikatan pada atom karbon, ini adalah atom karbon sekunder karena dia berikatan dengan 2 atom karbon lainnya. Jadi jawabannya adalah B. Lalu untuk nomor 7, pernyataan yang menjelaskan tentang kedua senyawa tersebut adalah di sini pilihan dari A, B, C, D, E membahas tentang atom karbon apa dari kedua gambar tersebut. Kita lihat gambar 1 ini memiliki 4 atom karbon primer yaitu 1, 2, 3, dan 4 karena berikatan dengan 1 atom C. Sedangkan C yang di tengah ini berikatan dengan 4 atom karbon. Berarti ini adalah gambar 1 memiliki atom karbon primer dan quaternar. Lalu untuk gambar 2 ini, ada C yang ujung ini adalah primer, dan C yang 2 ini adalah sekunder karena berikatan dengan 2 atom karbon. Berarti jawabannya adalah D. Senyawa 1 hanya memiliki atom karbon primer dan quaternar, sedangkan senyawa 2 hanya memiliki atom karbon primer dan sekunder. Untuk nomor 8, di sini pernyataan berikut dengan yang sesuai pada nomor berapa saja. Kita analisis satu persatu. Untuk nomor 1, memiliki titik tindih yang tinggi. Senyawa organik ini belum tentu. Lalu yang kedua, berasal dari makhluk hidup. Ini sudah 2 hasil, nomor 2 itu betul. Nomor 3 ini memiliki rantai yang panjang, senyawa organik. Ini bukan. Nomor 4, umumnya berikatan kovalen, senyawa organik itu betul. Dan nomor 5, larut di dalam air, senyawa organik. Ini belum tentu karena tidak semua senyawa organik larut dalam air. Ada beberapa yang larut dalam air, tapi memang umumnya tidak larut dalam air. Jadi jawabannya adalah E. 4 dan 2 berasal dari makhluk hidup, itu senyawa organik, dan umumnya berikatan kovalen. Untuk nomor 9, yang merupakan senyawa alkona adalah rumus senyawa dari alkona itulah CnH2n-2. Itu jawabannya adalah C, C4H6. Yang A ini adalah alkana, ini juga alkana, ini alkena, dan ini adalah alkana. Nomor 10, penamaan yang tepat untuk senyawa alkana adalah panjang tempat nama rantai utama dan yang panjang. Betul. Penamaan dimulai dari kata lengkap. Nah, nomor 2 ini berkaitan dengan kata lengkap, sedangkan ini kita membahas senyawa alkana. Jadi nomor 2 itu bukan. Dari option B dan E itu bukan. Lalu mengutamakan rantai dengan cabang terbanyak. Ini betul. Jadi jika ada 2 rantai dari satu struktur, ternyata ada 2 pilihan penomoran dengan rantai
utama yang sama panjangnya kita ambil dari nati utama yang memiliki cabang terbanyak. Ini nomor 3 betul. 1 dan 3 ini betul, berarti 1 dan 3 ini tidak ada. Untuk nomor 4, prioritaskan hubungan alkil dengan nomor terkecil. Ini belum tentu. Jelas, ini tidak jelas, terlalu jelas maksudnya di mana. Lalu nomor 5, penomoran dimulai dengan ujung rantai induk yang cabangnya paling banyak. Ini betul. Jadi untuk penomoran alkana dimulai dari ujung rantai induk yang cabangnya paling banyak. Jadi contoh jika dari kanan ada cabang di nomor 3, sedangkan jika dari kiri ada cabang di nomor 2, jelas dimulai dari kiri, karena lebih dekat dengan cabang. Jadi ribuan 1, 3, dan 5. 1, 3 tidak ada, dan 1 dan 5 adanya, berarti nomor 10 adalah D. Nomor 11, struktur dari 3 etil 5 metil oktana adalah, kita lihat yang A ini adalah oktana, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini adalah mana? Ada 9. Ini ada oktana, rantainya di sini. Di sini juga oktana, ke sini bisa, ke bawah juga bisa. Lalu di sini juga oktana. Kita lihat dari kubusnya, 3 etil. 1, 2, 3 etil, 4, 5 metil, betul. Kita lihat lagi, yang C, 1, 2 ini udah pasti salah. Juga 1, 2 juga ada, atau kalau dari sini ya, 1, 2, 3, berarti dari sini ya. 1, 2 ini juga salah. Kan ini metil, ini metil. Ini metil, ini etil. Sedangkan C adalah ini metil, ini etil juga. Sedangkan ini metil, ini etil. Lalu untuk E ini metil, ini etil. Tapi ini dari 2 dan ini di 5. Jadi di mana adalah A. Nama sinyal struktur berikut adalah, ini ada ikatan rangkap, berarti alkena. Kita lihat, kita cari cabang atau rantai utama dari struktur sini. Kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Berarti mulai dari sini. Karena alkena dimulai dari ujung karbon atau ujung rantai dengan cabang atau dengan ikatan rangkap terdekat dari ujung. Di sini 2, di sini, kalau dari sini nomor 2 sudah ada rangkap, sedangkan kalau dari sini ada nomor 3. Lalu lanjut. Di sini kita hitung dari gugusnya. Di 1, 2 etil. 3, 4 metil. Berarti ini ada 2 heptena antara A atau E. Lalu kita perhatikan lagi. Berarti ini 2 etil, 3, 4 metil. Berarti 2 etil, 4 metil, 2 heptena. Jadi ada jawabannya berarti ya. Berarti ini dibetulkan. Atau mungkin kalau bonus mendekati antara A atau E. Berarti kalau ada yang jawab A atau E itu sudah dibenarkan. Kalau ada yang jawab B, C, atau D itu disalahkan. Lalu, untuk nomor 13, penamaan senyawa berikut yang sesuai dengan iopak adalah, di sini kalian bisa mencoba satu persatu, atau mungkin sebenarnya ada cara cepat, yaitu pertama tidak ada cabang di atom karbon nomor pertama. Berarti yang ini bukan, karena H3 di metil heptana. Jadi kita buat saja. Nah, tadi cabang utama
Rantai utama adalah heptana, berarti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita coba taruh cabang di sini 1 dan 3. Nah, jelas ini bukanlah 1, 3 dimetil heptana. Ini adalah 1, 2, 3, 4 metil, 4 metil oktana. Karena ingat, tidak ada cabang di nomor 1. Kita lanjut. Untuk pilihan yang B itu adalah 2 etil 35 dimetil oktana. Oktana ya 1, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu 2 etil. 1, 2. Lalu 35 dimetil. 3 dan 5. Nah, kita lihat apa ini betul. Ini bukanlah oktana, melainkan dekana. Nomornya bukan dari sini, melainkan dari sini. Itu 2, 3 metil, 4 metil, 5, 6 metil, 7, 8, 9. Nah, maksudnya nonana. Berarti ini 3, 4, 6, trimetil nonana. Jadi ini pembahasan berikutnya. Tidak ada cabang etil di nomor atom karbon nomor 2. Kecuali untuk alkena dan alkuna karena dia berasalkan dari sini. Jadi jika ada tangkapnya di pertama, dia kan otomatis dari sini mulainya. Berarti kalau dari sini, berarti mungkin ada cabang etil di gugus atau di atom karbon kedua. Jadi dari pertama tidak ada cabang di atom karbon pertama di sini, lalu tidak ada cabang etil di atom karbon nomor 2 atau cabang propil, pokoknya di etil itu kan C2H5. Jadi cara menghafal begini, jika C2 etil C2, jadi tidak mungkin ada di atom karbon nomor 2 untuk alkana. Begitu juga dengan propil, butil, pentil, ataupun heksil. Lalu untuk di atom karbon ketiga, itu mungkin ada etil, karena akan sama saja. Akan sama saja jika dimulai dari sini, atau dari sini itu akan sama saja. Tapi tidak akan ada propil, butil, dan seterusnya. Dan seterusnya untuk atom karbon berikutnya. Jadi jika di C4 itu tidak mungkin ada butil, di C5 tidak mungkin ada pentil, di C6 tidak mungkin ada heksil. Lalu untuk pilihan A dan B itu sudah pasti salah. Lalu selanjutnya untuk C adalah heptana. Yang dari 7 lagi, yaitu 3, 3, 5, 6. 3, 3, 4, 5, 6. Ini bukan. Ini nama struktur ini bukan 3, 3, 5, 6 tetrametil heptana, bukan. Karena ingat, penamaan alkana dimulai dari ujung yang dekat dengan rantai cabang. Jadi ujung dimulai bukan dari sini, melainkan dari sini. Jadi ini adalah nama dari 2, 3, 5, 5 tetrametil heptana. Tadi ABC itu bukan. Selanjutnya untuk pilihan D, 2 etil butana. Butana 2 etil. Jadi itu sudah tidak dibahas. Ini bukan. Jadi tidak ada cabang etil di atom karbon nomor 2. Ini bukan 2 etil butana, melainkan 3 metil pentana. Jadi jawabannya adalah E. Coba kita lihat. E adalah heptana. 5, 6, 7.
ada cabang etil di nomor 5. Lalu ada cabang metil di 3, 3 dan 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di kanan atau kiri. Ini sama-sama di 3. Kita lihat penomoran dimulai dari ujung rantai dengan cabang atom karbon terbanyak. Jika di sini 3 mulai ada 2 cabang, sedangkan di sini hanya ada 1. Berarti mulai dari sini. Berarti betul ini 3, 3, 4 trimetil, di sini ada 5 etil. Ini hetana. Jadi betul jawabannya adalah E. Jadi untuk nomor 13 jawabannya adalah E. Nomor 14 nama untuk rantai ini adalah, nah di sini kita akan menginsert atau apa namanya, rantai biasa, rantai pendek, jadi 1 hidrokarbon. Kita balik lagi ke yang tadi. Tadi adalah namanya CH3, kita tulis dulu di sini. CH3 yang dalam kurung 2 kali, lalu CH, C, dalam kurung CH3 2 kali, lalu ada dalam kurung CH2 3 kali, lalu CH3. Nah, kita bisa lihat jika ada penamaan seperti ini, kita buat satu persatu. Pertama ini CH3 2 kali, berarti ya salah satu dari CH3 ini adalah cabang. Ini CH3-nya berkaitan dengan CH di sini. Berarti ini CH. C3, berarti ini ada CH3 lagi. Nah, di sini berarti ada CH3, ini ada CH3 2 kalinya. Lalu di sini CH-nya berkaitan dengan C lagi. Nah, di sini CH3 dalam kurung ada 2. Nah, kalau dalam kurung yang ada di tengah seperti ini, dan yang ternyata yang di dalam kurung adalah CH3, berarti itu adalah cabang. Di sini ada cabang CH3 1 dan di atas 1. Nah, lalu jika ada kurung dengan CH2 di tengah-tengah seperti ini, itu adalah rantai biasa. Begini. Ini ada 3, berarti C ini adalah pertama, kedua, ketiga, lalu ada CH3. Nah, berarti susunannya adalah seperti ini. Lalu ini CH3, ini CH-nya, ini C, ini CH3 yang dalam kurung, ini ada CH2 yang 3 kali, lalu ada C3. Berarti strukturnya adalah seperti ini. Kita lihat yang memiliki nama rantai. Berarti kita beri nama dari struktur yang tadi. Kita beri nama mulai dari sini. 1, 2, 2, 3, 3, trimetil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2, 3, 3 trimetil, heptana. Kita lihat 2, 3, 3 trimetil heptana. Jadi nomor 14 jawabannya A. Lalu nomor 15, nama IUPAC dari senyawa berikut adalah, ini adalah senyawa alkuna. Kita lihat pilihan semula untuk senyawa alkuna, kita coba lagi. Di sini, penamaan dimulai dari sini, atau dari sini. Kita kasihkan dikit lagi. Dari sini, atau dari mana?
Kita lihat, kita tangkap di sini. Untuk cabang terdekat atau ujung rantai terdekat berarti di sini atau sini. Kita lihat 1, 2, 3, 4 baru ada ikatan rangka. 1, 2, 3, 4 ini ada di 3. Kita lihat tidak ada. Dari ini untuk 16 juga bonus. Nah, kita lanjut ke esai. Untuk yang pertama, jelaskan mengapa atom karbon dapat menghasilkan ikatan yang kuat apabila berikatan dengan atom karbon lain atau atom unsur lain. Di sini kata kuncinya adalah ikatan yang kuat. Jika kalian ingat, jika berkaitan dengan ikatan itu berarti berkaitan dengan elektron. Di sini karbon merupakan unsur dari periode 2 dengan elektron valensi 4. Jadi jika atom karbon memiliki atau berada di periode 2 berarti dia memiliki subkulit atau memiliki kulit 2. Jika dia memiliki kulit 2, berarti jari-jarinya relatif kecil. Dan itu menyebabkan gaya tarik elektron yang berada di sekitar karbonnya cukup kuat. Jadi alasan mengapa atom karbon memiliki ikatan kuat pertama adalah karena atom karbon memiliki dua kulit yang mengakibatkan memiliki jari-jari yang relatif rendah atau relatif kecil, sehingga gaya tarik inti dari atom karbon terhadap elektron-elektron terluarnya sangat kuat, yang mengakibatkan ikatan yang kuat. Jadi itu alasannya. Atom karbon memiliki dua kulit yang menjadikan atom karbon memiliki jari-jari yang relatif kecil, sehingga gaya tarik inti karbon cukup kuat yang mengakibatkan ikatan dari atom karbon itu cukup kuat. Lalu untuk nomor 2, tentukan atom karbon mana saja yang merupakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan quaterner dari struktur senyawa berikut dan jelaskan masing-masing pengertiannya. Nah, di sini kalian banyak salah. Banyak yang tidak menjelaskan pengertian dari atom karbon primer, sekunder, tersier, atau quaterner, atau bahkan tidak menentukan atau menunjukkan yang mana atom karbon primer, sekunder, tersier, atau quaterner. Untuk atom karbon primer itu adalah atom karbon yang berikatan dengan satu atom C. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, dan 4 atom karbon primer. Nah, sedangkan untuk atom karbon sekunder itu adalah atom karbon yang berikatan dengan 2 atom karbon lainnya. Jika kita lihat di sini tidak ada, karena di sini hanya ada atom karbon primer, dan di sini C yang di sini dan C yang di sini berikatan dengan 3 atom karbon C, yang mana itu adalah tersier. Kita lihat ini ikatan yang 1, 2, dan 3. Dan juga 1, 2, dan 3. Lalu untuk atom karbon quaterner adalah atom karbon yang berikatan dengan 4 atom C. Jadi dari gambar di sini, gambar yang sini, C yang di sini, di sini dan sini adalah atom karbon primer. Sedangkan untuk yang di tengah ini adalah atom karbon tersier. Nah, selanjutnya nomor 3, gambarkan dan beri nama struktur di rantai berikut. Di sini kalian banyak yang hanya menggambarkan struktur dan tidak memberikan nama. Jadi kita kopas dulu ke sini. Nah, sekarang kita coba gambar. Di sini C3 berarti ujung. Dan di sini ada CH2 dalam kurung. Berarti ini CH2 dalam kurung ini adalah
rantai utamanya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sini ada CH lagi. Dan ada di sini ada C3 dalam kurung, tapi di ujung, berarti satunya adalah ujung dari rantai, dan satunya lagi ada cabang. Dan nama dari senyawa ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 metil heptana. Selanjutnya ada yang B. Di sini ada ikatan rangkap. Berarti kita buat kita coba yang pertama 1, lalu ada CH. Untuk membuat ikatan rangkap, kita berlanjut lagi. Sini kita kasih rangkap. Lalu ada C3 dalam kurung, berarti sini adalah cabang. Lalu ada C2, C3. Nah, sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini adalah nama senyawa dari 1, 2, ini berarti 2 pentena dengan 3 metil. Berarti ini adalah 2 metil heptana. Sedangkan untuk yang nomor B adalah 3 metil pentena. 3 metil, 2 pentena. Dengan struktur seperti ini. Nah, sekarang kita balik lagi. Gambarkan struktur dari nama berikut. 2 heksena dan 3 etil 2 metil oktana. Kita lihat lagi. 2 heksena dan 3 metil 2 etil 3 etil 2 metil oktana. Yang pertama 2 heksena. Berarti ada 6 atom karbon. 3, 4, 5, 6. 2 heksena berarti di sini. Nah, di sini kalian banyak yang tidak memberi rangkap. Jadi hanya seperti ini. Lalu untuk yang B adalah 3 etil 2 metil oktana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada cabang etil di nomor 3. Dan cabang metil di nomor 2. Nah, di sini kalian banyak yang salah di nomor 3 dengan menaruh cabang yang atas bawah seperti ini. Ini bukan 2 etil, ini bukan 3 etil, karena 3 di metil. Jadi jawaban yang benar adalah seperti ini. Oke. Itu adalah nomor 4. Sekarang kita lanjut ke nomor 5 dengan jawaban yang banyak yang paling salah. Bahkan hanya ada 1 orang yang betul dari setiap kelas. Beri penomoran dan nama dari senyawa di atas. Di sini saya tidak mematok namanya betul, yang penting penomorannya betul. Nah, kita balik lagi.
Nah, ingat untuk penamaan alkena dimulai dari ujung rantai dengan ikatan rangkap terdekat. Di sini ada ujung yang terdekat yang satu, ada sini, ada sini. Dari sini kalian banyak yang menjawab dari sini, dan itu masih sedikit dibetulkan. Di sini juga masih sedikit dibetulkan, tapi ada yang paling salah, di mana jika dimulai dari sini, kalian hanya mengambil rantai lurus. Seperti ini. Nah, padahal ini perlu diingat, untuk setiap rantai karbon, setiap ujung awal ataupun ujung akhir, itu harus CH3, kecuali untuk alkena ataupun alkona jika ikatan rangkapnya ada di pertama. Jadi jika alkana sudah pasti ujungnya adalah CH3, sedangkan untuk alkena dan alkona jika ikatan rangkapnya tidak ada di ujung sini ataupun di ujung sini, itu sudah pasti ujungnya adalah CH3. Jika ujungnya di sini berarti ini adalah CH2 untuk alkena, untuk alkona berarti ini adalah CH. Jadi situ, jadi banyak yang salah. Udah salah, banyak yang ngikutin. Jadi jawaban yang betul itu dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini adalah dekana. Dengan ini adalah cabangnya di sini, berarti adalah 2 metil butil atau 2 metil butil. Ada di cabang nomor 2, berarti 2 metil butil. Ini adalah nama cabangnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 metil, 5, 6 metil, 7 metil, 8, 9 etil, dan sini ada di 6 etil. Jadi, tapi jika kalian menjawab dari sini ke bawah sini, itu masih sedikit dibetulkan. Jadi, jika kalian menjawab dari sini ke bawah sini juga dibetulkan. Tapi jika kalian menjawab lurus saja, itu masih nilainya masih setengah kurang dikit dari total poin di nomor ini. Nah, jadi itulah pembahasannya. Jadi silakan belajar lebih giat lagi. Nanti akan dikirim remedial dengan soal yang sedikit lebih mudah untuk pada saat jam pelajaran kalian masing-masing. Kurang lebihnya sekian.